Alhamdulillah kanker saya tidak aktif. Terima kasih terhadap tubuh saya yang sudah sedemikian kuat mendampingi saya sampai saat ini gitu ya. Dengan segala macam pengobatan yang saya lalui gitu. Tidak ada kata yang tidak lain, saya bersyukur kepada Tuhan bahwasannya saya diberikan kekuatan, diberikan tubuh yang luar biasa. Perkenalkan, saya dengan Ike Ariprianti. Saya adalah seorang sarjana farmasi dan kebetulan saya seorang Magister of Farmasi yang benar-benar berkonsentrasi di obat bahan alam. Jadi saya juga pernah menderita beberapa penyakit yang lumayan cukup berat ya. Kalau orang bilang pasti bilangnya berat ya, tapi kalau buat saya sekarang saya bersyukur mengalami fase-fase di mana saya menderita beberapa penyakit ini. Salah satunya adalah kanker. Kemudian saya juga memiliki penyakit pneumonia dan autoimun. Autoimun rheumatoid arthritis, dan saat ini saya juga memiliki beberapa masalah di otak saya, yaitu adanya kista di otak ya. Pertama kali saya menderita penyakit kanker itu di tahun 2004. Ketika itu saya diderita penyakit kanker yang kemudian kita mengalami saya menjalani beberapa kemoterapi dan alhamdulillah masih diperkenankan hidup sampai saat ini. Nah, cerita punya cerita, karena hubungan saya gaya hidup saya itu buruk. Ternyata saya pikir saya sudah terbebas nih dari penyakit yang pertama kali yang saya pikirkan, kok saya sampai menderita cancer gitu ya. Ketika itu setelah 6 tahun berlangsung, saya terkena cancer yang kedua. Nah, cancer kedua ini saya cukup kaget juga karena saya pikir wah saya masih muda nih. Saat itu umur saya kurang lebih sekitar 26 tahun ya. Sebesar apapun sakit kamu, yang bisa kamu lakukan atau manusia lakukan adalah berusaha keras untuk menyembuhkan gitu ya. Dan juga kita tetap berpasrah kepada Tuhan bahwasannya apa yang kita jalani itu nanti itu jawabannya kepada Tuhan juga gitu. Nah, saya juga teringat bahwasannya ketika dalam proses proses penyembuhan saya, ada beberapa pola hidup dan gaya hidup yang saya rubah memang. Dari mulai makanan ya, apa yang saya makan, kira-kira seperti itu. Tapi saya masih lalai, karena saya pikir saya masih muda gitu. Sehingga setelah saya dari haji itu kurang lebih 2 tahunan, saya cukup shock. Jadi suatu ketika itu saya menstruasi, tetapi menstruasi yang saya alami itu sangat menyakitkan, sangat sakit sekali, dan warnanya tuh hitam. Jadi warna darahnya itu bukan merah tetapi hitam, hitam pekat dan luar biasa, berbaunya tidak enak gitu ya. Akhirnya saya ke spesialis kandungan. Begitu syok saya mendapatkan hasil yang cukup dini menurut saya. Ketika itu saya diminta untuk mengangkat rahim saya karena alasannya saat itu saya harus diangkat karena saya mengalami kanker rahim. Agak sedikit berbeda penerimaan saya terhadap diagnosa dokter saat itu. Tidak tidak panik, tidak kaget. Saya hanya bergumam bicara, pasti ada sesuatu yang lain yang harus saya ambil, yang harus saya pelajari gitu. Ada apa dengan hidup saya ini gitu ya? Karena saya sudah menjalani pola hidup, gaya hidup yang menurut saya itu sudah baik ya. Ternyata setelah saya recall lagi karena saya tidak mau angkat rahim, akhirnya saya mencoba ke Pineng. Saya juga mencoba ke salah satu dokter anti aging di sini ya. Kemudian dengan salah satu lembaga riset kanker gitu ya. Saat itu saya komunikasi dengan beliau, saya disarankan untuk coba deh kamu konsumsi makanannya apa. Kemudian waktu istirahat kamu gimana? Kemudian gaya hidup kamu seperti apa? Disitulah saya baru berpikir, saya ini orang farmasi loh, ya. Waktu itu saya belum mengambil magister farmasi, belum. Saya orang farmasi, kenapa kok saya seperti ini? Artinya ada pesan Tuhan yang diberikan sama saya. Loh, kamu coba dong bisa nyembuhin diri kamu dulu deh gitu loh. Seolah-olah pesan itu ada seperti itu gitu. Akhirnya saya mencoba meramu salah satu bahan alam ya yang saya konsumsi rutin gitu ya. Nah, kemudian konsumsi
tanaman obat bahan alam yang memang saya ambil, yaitu temu putih, kemudian keladi tikus, kemudian ada apa sih namanya tuh kayak sirsak ya, daun sirsak, sama tapak dara. Ya, itu saya keringkan. Saya hanya kebanyakan orang membuat jamu itu kan direbus ya. Karena saya orang farmasi, saya tidak melakukan itu gitu. Saya lakukan dengan namanya maserasi. Gitu ya. Saya endapkan, itu saya minum. Alhamdulillah baik gitu loh. Nah, hal ini yang memicu saya jadi sesuatu yang loh, sampai dokter bicara gini, "Kamu minum apa?" gitu ya. Banyak orang yang bicara sama saya tuh begini, "Kayaknya setiap kamu sakit pasti ada produk baru deh." Kira-kira gitu ya. Karena memang saya tuh kalau datang ke dokter, saya bertanya dari hasil lab, saya bertanya saya sakit apa, itu saya pulang ke rumah itu saya tuh lebih banyak mikir dulu. Oh, sel tubuh saya butuh sesuatu nih. Makanya saya kenapa dikenakan penyakit itu gitu. Sehingga saya juga mengalami radiologi, tapi saya juga tetap menjalani radiologi ya. Tetap menjalani radiologi dan saya juga menjalani beberapa terapi holistik. Salah satunya saya meramu sendiri. Nah, alhamdulillah dengan ramuan yang saya bikin ini di bulan ke-9 atau enggak 10 ya, hampir setahun ya. Karena saya waktu itu 3 kali radiologi, saya mengalami dikuret ya, karena kan hiperendometriosis saya berlebih. Jadi saya seminggu tuh bisa dikiret sampai 2 kali gitu. Terakhir itu saya cek ke dokter, di screening kembali, alhamdulillah kanker saya tidak aktif. Ketika itulah saya coba ramu. Oh, kalau untuk menghilangkan rasa nyeri di dengkul atau kaki, pakai Colocasia esculenta. Nah, saya bikin satu produk gitu. Oh, saya kena rematiknya, saya kumat nih. Nah, saya bikin produk lagi. Jadi karena saya merasa apa yang saya makan, apa yang saya konsumsi itu bermanfaat buat diri saya suka sharing awalnya. Awalnya itu saya sharing ke beberapa teman-teman dan akhirnya dia bilang, kamu bagus loh. Kamu bagus loh. Nah, sehingga saya jadikan sebuah produk jadi yang memang dari penelitian empirik, kemudian kita teliti lagi di beberapa uji preklinik gitu. Ketika kamu menganggap bahwa sakit yang kamu derita itu parah dan kamu akan mati, ya kamu akan mati cepat. Tapi ketika kamu dapat menerjemahkan, oh saya mendapatkan penyakit ini, ternyata tujuan Tuhan untuk membuat saya lebih aware. Kalau bisa saya menciptakan produk baru atau memformulasikan baru sehingga bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena buat diri saya sendiri saya sudah mengalami begitu banyak perbaikan, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, saya sangat bersyukur kepada tubuh saya ya. Saya sangat bersyukur terhadap tubuh saya sangat bersyukur kepada pikiran saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang memberikan ilmu buat saya. Even saya adalah seorang apoteker atau saya seorang expert di obat bahan alam. Tapi yang buat saya yang harus saya syukuri adalah terima kasih terhadap tubuh saya yang sudah sedemikian kuat mendampingi saya sampai saat ini gitu ya, dengan segala macam pengobatan yang saya lalui gitu. Tidak ada kata yang tidak lain, saya bersyukur kepada Tuhan bahwasannya saya diberikan kekuatan, diberikan tubuh yang luar biasa, tubuh yang sehat. Hidup itu pilihan, ada bahagia, ada sedih. Kalau ada pilihan bahagia, ngapain kita harus pilih sedih? Ada pilihan menyerah atau berjuang. Kalau kita masih punya jiwa berjuang, kita masih ingin hidup, ya berjuanglah, jangan menyerah.